Coba diulang dulu kemarin. Apa sebenarnya itu istiqok? Apa istiqoknya kira-kira? Coba kasih gambaran. Kasih gambaran coba. Apa itu istiqok? Menurunkan suatu kata dari kata yang lain, Ustaz. Karena Coba, adanya coba. kesamaan makna dan huruf. Ya, karena ada hubungan kesamaan huruf dan hubungan makna. Ya. Oke. Eh, terus isu pertama apa? Ada beberapa hukum ya. Nanti kita bahas beberapa hukum terkait ya. Ada. Hmm, kalau mau istiqok sesuatu harus ada usulnya. Nah, Usulnya gimana? harus Artinya benar artinya makna istiqok tersebut harus ada di kata yang di utamanya. asalnya di. Nah, contoh misalnya Zaidun misalnya apa Zaidun misalnya apa sifatnya? Syuja. Zaidun apa? Syuja. Berarti usul asal dari syuja, asal istiqoknya apa? Asal istiqoknya syuja. Eh, itu Ini maksudnya majrul berarti khobat siapa ya? Siapa yang majrul khobat ya? Saat ini bukan zat Sahadi. mimpi kayaknya. Sahadi ya, saya ya. Afwan Ustaz. Oh, orang Dohron. Dohron. Apa namanya? Iya, Dohron ya, apa khobar? Dohron kan? Lawan Ustaz. Iya. Yang khobar apa sih? Khobar tetanggaan. Dia Enggak, kayak maksudnya itu ada kayak kamus Jabu juga di situ. kayak FUPM juga di Jabodetabek situ. gitu. Mm. Damam, FUPM khobar. juga bukan bukan King Abdul Kalau Rahman. Faisal. King Faisal di mana sih? Lupa saya tapi deket. Tapi nggak masuk Zohran Damam ya? atau Oh, dia khobar. Damam ya, sorry. Iya, Damam ya dia. Beda ya? Iya, siap. Abdurrahman bin Faisal ya. Demam. Iya. Oke, berarti saya khobar dan Dohron itu sama-sama kayak FUPM ya? Oke. Enggak. Oke, ya biar kebayang aja. Saya itu tempat yang belum saya kunjungin malah. Eh, apa asal daripada suja? Asal istiqoqinya sajaah. Oke. Berarti Zaidun harus punya sajaah nggak? Harus, harus. Harus. Nah, tapi Mu'tazilah ya itu mengecualikan. Ya, kalau terkait Allah aja. Sebenarnya mereka mengecualikan kalau terkait Allah. Kata mereka, enggak boleh. Kok gitu? Kenapa? Berarti kata mereka Allah itu alim tapi punya ilmu enggak? Yang merupakan asli istiqoqi dari alim. Ilm. Punya ilmu enggak menurut Mu'tazilah? Nggak punya. Enggak punya. Kenapa mereka bilang gitu? Kenapa kalau manusia iya, kalau Allah enggak? Kenapa kalau manusia Zaidun Syuja harus punya syujaah? Tapi kalau Allah alim tapi enggak harus punya ilm. Apa argumen mereka? Kenapa bedain? Karena Allah tidak diilah. Iya, karena Allah ghairu halal kata mereka. Oke. Terus, kenapa sampai bilang gitu sih mereka? Apa sih asal syubhat mereka tuh? Itu ini kadang mahasiswa yang udah belajar akidah salafiyah juga belum paham argumennya. Argumen dasarnya Mu'tazilah ya. Karena nanti bisa ta'adud kudama, Ustaz. Gimana ta'adud kudama? Karena kan sifatnya ber karena kan syubhatnya Mu'tazilah itu sifat tidak menempati zat. Nah, Iya. kalau sifatnya banyak berarti nanti ada banyak yang kodim, kodim. Jadi gini, ada dua konsekuensi yang buruk. Yaitu yang pertama apa? Kalau sifat itu hadis dan Allah bersifat dengannya, berarti apa? Allah Allah hadis. mahallun lil Hadis. hawadith, istilahnya apa? Mahallun lil hawadith. Ya. Berarti Allah melekat pada Allah hal-hal yang hadis dong. Ya, nah. Itu muhal. Ya. Terus konsekuensi dua yang buruk, ya kata mereka ini buah malakama kalau Anda tetapkan Allah punya sifat.
Apa konsekuensi kedua yang buruk? Itu tadi kata menjabar. Itu berarti kalau sifat tersebut qadim, berarti konsekuensinya apa? Tadi kalau hadis berarti Allah mahalun lil hadis. Kalau sifat qadimah berarti apa? Yalzamu minhu ta'addudul qudama. Berarti yang qadim itu ada banyak. Kata mereka Ahlus Sunnah ini lebih kafir dari Nasrani kalau begitu konsekuensinya. Karena Nasrani cuma bilang apa? 3. Kalau Ahlus Sunnah bilang berapa sifat? Banyak. Gitu kan? Kan terbatas apalagi. Gitu. Tapi ya, yang benar adalah enggak. Ya konsekuensi pertama betul bahwa kita nggak setuju lah. Jangan kan konsep amal hawadis ya. Sifat itu hadis saja memutlakan begitu ya itu kita tidak setuju ya Ahlus Sunnah lah. Tidak setuju. Sifat Allah qadim. Sifatuhu qadim betul. Ya, kata Imam As-Safarini gitu. Kemudian apa lagi tadi? Oh, adapun ya luzumu ta'adudul qudama enggak harus. Kenapa? Karena itu yang terlarang itu kalau qudamanya beda zawat. Adapun ini dzatun wahidatun. Gitu. Dzatun wahidatun. Lakin laha asma wa laha sifat. Bukan zawat mustaqillah. Jadi enggak la yalzamu minhu mahdzur. La yalzamu minhu mahdzur. Oke. Itu terkait dengan sifat ya. Adapun bantahan terkait dengan ilmu istiqaqnya gimana? Itu gimana Anda bilang Allah alim tapi nggak punya ilm? Ya, nggak punya asli syartul mustaq nggak harus sidqu aslihi. Apa argumennya? Kita terhadap mereka annal asla juz'uhu fala yujidu dunahu. Apa maksudnya? Bahwa ilm itu juz' daripada apa? Alim. Alim. Daripada alim, juz' kan istiqaq gitu. Asalnya adalah juz' daripada mustaq. Gitu. Jadi mustaq minhu juz'un min al mustaq. Mustaq minhu juz'un minal mustaq. Dan telah terang dalam ilmu apa? Dalam logika seluruh manusia bahwa al-kull la yathbutu ma'antifa'il juz', ya enggak? Hal yathbutul kullu ma'antifa'il juz'? Apakah ada kul sementara enggak ada juz'? Nggak mungkin. Nggak ada. Enggak mungkin. Al-anal asla juz'uhu fala yujadu dunahu, maka enggak ada. La tujadu al-alimiyah illa ma'wujudi ilm. Anal asal juz'uhu. Ada nggak 2 tapi tanpa 1? Ada nggak? 2 tapi tanpa 1. 10 tanpa 1 ada nggak? Nggak mungkin Nggak bisa. ada. Nggak mungkin. 10 tambah 1 tanpa 1 nggak bisa. Oke, gitu. Oke, sekarang kita makan masalah yang kedua. Silakan dibaca satu. Syartu kaunihi. الثانية قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية شرط كونه حقيقة شرط كونه حقيقة دوام أصله Enggak, benar. Syartu kaunihi haqiqatan. شرط كونه حقيقة دوام أصله خلافا لابن سينا وأبي هاشم لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. Oke, dipahamin dulu. Masalah berikutnya, ini kalau disebutin pertama berarti yang benar ya. Syartu kauni hakikatan dawamu asli. Ini istiqaq itu bisa hakiki, bisa majazi. Oke, bisa hakiki, bisa majazi. Kapan hakiki? Kalau syaratnya adalah dawamu aslihi. Kalau asal daripada istiqaq tersebut terus ada. Jadi seseorang baru disebut alim hakikatan kapan? Kalau dia sampai sekarang masih punya ilmu. Masih berilmu. Oke. Seseorang disebut hafizul Quran. Kapan? Secara hakiki ya, secara hakiki. Kalau masih hafal. Kalau masih hafal, ya kalau udah nggak hafal ya iya hafizul Quran tapi majazan. Oke. Itu contoh sederhananya biar kebayang ya. Biasanya itu lebih mudah dipahami. Syuja, Zaidun syuja. Ya, dulunya pemberani, tapi sekarang pengecut. Bisa nggak dibilang Zaidun syuja? Nggak Bisa, bisa. tapi secara apa? Oh, majas. Dan majaz, adapun secara hakiki nggak bisa. Kenapa? Syartu kaunihi hakikatan dawamu aslihi.
Nah, tapi Ibnu Sina sama Abu Hasyim nggak setuju. Ya, ini ya muncul juga yang nama Ibnu Sina. Kenapa ada Ibnu Sina muncul di sini? Kok kenapa Ibnu Sina? Apa pasal beliau tiba-tiba muncul di sini? Kan beliau dokter. Mutakallim Ah, nih. Ah, enggak salah filsuf, filsuf, mutakallim. filsuf, filsuf. Failasuf. Karena beliau failasuf. Ya. Jadi Ibnu Sina ini gini-gini failasuf dan itu sebenarnya titik kritiknya di situ. Tapi nggak usah masalah karena ya jangankan Ibnu Sina, kita boleh nggak belajar fisika dari non Muslim? Boleh belajar, jadi nggak ada kontradiksi antara orang Islam apa namanya mengambil manfaat dari Ibnu Sina dalam kedokteran, terus Ibnu Sina dipermasalahkan beberapa aspek akidahnya, itu nggak ada kontradiksi. Dan sering biasa disalahin dan kayak gini-gini disalahin saya beberapa kali lihat ya. Orang nyala-nyalain Salafiyah ya dalam hal ini. Padahal yang ngafirin Ibnu Sina bukan Salafiyah, saya yang ngafirin pertama kali. Siapa yang pertama kali mempermasalahkan Ibnu Sina? Bahkan sampai bilang kafir loh. Siapa? Imam Al-Ghazali dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal bilang kafir. Ya. Ibnu Sina dan Al-Farabi. Begitu juga beliau bilang itu dalam Tahafutul Falasifah. Imam Ghazali duluan 505 Hijriyah. Ya sebelum yang lain-lain. Sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum Ibnu Hajar, kan yang sering dikutip biasanya Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Taimiyah. Jangan lupa yang bilang pertama itu Al-Ghazali. Al-Ghazali duluan yang pertama secara berani dan terang-terangan membantah failasuf. Ya. Adapun mutakallimun sebelum beliau nggak berani. Jadi dalam Islam tuh ada muhaddits, ada mutakallim, ada filosof dalam bahasan ilmu akidah ya. Gitu. Nah, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu masuk mutakallim. Ya. Hanabilah itu masuk muhaddits ya, walaupun kadang-kadang ngambil metode kalam tapi itu tidak default. Defaultnya Hanabilah itu tidak pakai kalam. Ya. Kemudian yang ketiga filosof itu udah di luar konteks ya. Jadi hati-hati jangan sampai dianggap sama. Jadi kalau berada dengan filosof ya mutakallim dan Hanabilah ya satu lajur. Sini Ibnu Sina wa Abu Hasyim tokoh Mu'tazilah Jubai. Ya, Abu Hasyim Al-Jubai ya. Oke. Siapanya ini? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ayah tirinya ya. Oke. Kenapa kata mereka li'annahu yasduqu nafyu inda zawali fala yasduqu ijabuhu? Karena kita bisa menafikan syubhat mereka nih. Ya. Argumennya siapa nih? Si Ibnu Sina dan Abu Hasyim Al-Jubai karena asal daripada istiqq itu bisa kita nafikan ketika tidak ada. Asalnya secara hakiki bisa tidak ada. Artinya coba misalnya Zaidun laisa suja'an. Zaidun laisa suja'an. Oke. Benar gak kita bisa ngomong itu ketika Zaid sudah jadi pengecut? Atau tadi deh, hafizul Quran. Budi hafizul Quran. Oke. Sekarang ternyata apa? Udah nggak lagi hafizul Quran. Boleh nggak kita bilang Zaidun Budi laisa hafizun lil Quran? Bisa nggak Zaid Budi nih hafizul Quran. Sekarang udah lupa. Ya, udah nggak hafal Quran lagi. Bisa nggak kita bilang Zaidun laisa hafizun lil Quran? Bisa, bisa. Bisa. Oke. Bisa. Fala yasduqu ijabuhu. Maka begitu juga ketika zawal, ini argumen kita ya. Ketika zawal, maka nggak bisa kita bilang Zaidun hafizul Quran, nggak bisa. Orang udah bukan hafid lagi. Ini li'annahu yasduqu nafyu, ini argumennya Imam Al-Baidawi. Qila, kata mereka, mutlaqatani fala tatanaqadani. Dua-duanya Zaid hafizul Quran, Zaid laisa hafizul Quran itu mutlak saja. Ini kita cuma bilang Zaid hafizul Quran, kita nggak ada keterangan waktu. Zaid hafizul Quran. Ada keterangan waktu nggak? Sekarang, kemarin, besok, ada nggak? Ini argumen Ibnu Sina nih baru ya. Ada keterangan nggak? Zaid hafizul Quran. Budi syuja.
Ali, alim. Ada keterangan waktunya nggak? Apa mutlak? Nah, nggak ada keterangan Mutlak. waktunya. Mutlak. Oh gitu nggak bertentangan. Ya kita bilang Zaid hafil, Zaid hafil. Mau dia hafal sekarang, mau hafal kemarin, nggak bertentangan. Toh sama-sama mutlak. Kulna mu'aqqatatani bil hali. Kita katakan enggak. Kata-kata Zaidun hafidhul Quran atau Zaidun laisa hafidhul Quran itu nggak mutlak tanpa keterangan waktu, tapi terfahami otomatis secara default apa? Bil hal. Itu maksudnya sekarang. Ya nggak? Orang gitu nggak sih? Kalau ngomong Zaid Syuja, itu maksudnya ada di yang difahami oleh kita hukum asalnya sekarang, kemarin, apa besok? Apa nggak ada keterangan? Nggak ada keterangan Ustaz. Ya pokoknya dia begitu. Masa sih? Iya. Masa nggak ada keterangan sekarang? Coba. Yang terpahami dari Anda apa? Budi alim. Berarti alimnya kapan? Terus menerus. Enggak. Maksudnya pembahasannya sekarang apa dulu? Nggak ada Sekarang. keterangan. Masa sih? Iya. Jadi itu dalam bahasa kamu kali. Dalam bahasa Indonesia kali. Kalau dalam bahasa Sekarang, Arab sekarang. enggak. Hal. Zaidun alimun. Ya berarti sekarang itu terpahaminya. Zaidun laisa aliman. Sekarang juga. Jadi baik nafi, maksudnya musana di sini ini ijab dan nafi ya. Ijab dan nafi itu sama-sama sekarang. Muaqatani bil halil. Kenapa? Li'anna ahlal urfi yarfa'u ahadahuma bil akhari. Karena ahlul urf yani pakar-pakar bahasa dalam hal ini kan pembahasan bahasa urf berarti urf lugawi ya. Itu yarfa'u ahadahuma bil akhari. Mengangkat salah satunya dengan yang lain. Artinya gini, kalau Zaidun hafilun berarti nggak mungkin kita katakan Zaidun laisa hafilun di waktu yang sama. Ngerti nggak? Kalau kita katakan Zaidun hafilun, bisa nggak di saat yang sama kita bilang Zaidun laisa hafilun? Bertentangan. Bertentangan, ya nggak? Padahal kalau memang mutlak tidak saling bertentangan sebagaimana klaimnya Ibnu Sina dan Abu Hasyim Al-Jubai, nggak salah dong, ya nggak? Zaidun hafilun, Zaidun laisa hafilun, nggak bertentangan. Kenapa? Karena Zaidun hafilunnya itu ya tahun lalu, Zaidun laisa hafilunnya sekarang. Sekarang. Bertentangan nggak? Enggak kan? Tapi ya benar bertentangan nggak kalau misalnya difahami gitu? Zaidun hafilun tahun lalu, Zaidun laisa hafilun tahun ini. Oke, sekarang bertentangan nggak? Kalau seperti itu enggak. Enggak, tapi tahun lalu dan tahun ininya tuh dalam kurung ya. Zaidun hafilun dalam kurung tahun lalu, Zaidun laisa hafilun dalam kurung sekarang. Bertentangan nggak? Nggak bertentangan. Tapi itu benar nggak secara urf lugawi kayak gitu? Zaidun hafidun sama dengan Zaidun laisa hafidun, nggak bertentangan. Oh, enggak Benar sama. nggak kayak gitu? Enggak lah. Berarti karena nggak mungkin kita iakan dua-duanya, berarti hukum asalnya terpahami dari Zaidun hafidun atau Zaidun laisa hafidun itu kapan? Sekarang. Al-hal. Gitu Bang Jabar, ngerti nggak? Jangan ngarang-ngarang bahasa Indonesia, saya nggak yakin. Bahasa Indonesia nggak ada keterangan waktu terpahaminya. Ya betul bahwa jumlah ismiyah ya kalau Zaidun itu nggak ada keterangan waktunya, betul sekali. Dia secara lafal nggak, tapi secara urf itu sekarang. Oke. Kulna muaqatatani bil hal. Oke, yang penting kita paham dulu ya ini. Oke, jadi kayak gitu ya. Ngerti nggak maksudnya li anna ahlal urfi yarfa'u ahadahum bil akhari? Ngerti ya? Karena secara urf lugawi nggak mungkin. Ya kita mesti milih entah Zaidun hafidun atau Zaidun laisa hafidun. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya. Walaupun kalau berarti dengan demikian itu bukti bahwa apa? Bahwa dua-duanya Zaidun hafidun dan Zaidun laisa hafidun maqatatani bil hali. Oke, ngerti ya? Insyaallah. Oke, lanjut.
Wa urido biwujuhin. Ngerti nggak? Udah Afif. Ustaz Afif, Bang Jabar udah paham belum? Paham Ustaz, insyaallah Ustaz. Bang Jabar? Udah. Nah, masih nyanggal nggak? Lanjut. Wa urido biwujuhin, dan tapi ini argumennya Imam Al-Baidawi disanggah dengan beberapa argumen. Al-awwalu anna dhariba man lahu darbu wa huwa amu minal madhi. Bahwa dharib, kata-kata Zaidun dharibun. Artinya apa? Zaidun lahu darbun, ya kan? Bener nggak? Sesuai dengan pembahasan kemarin. Yaitu syartu apa? Ya. Syartu mustaqi sidq aslihi. Oke. Wa huwa amu minal madhi, sebenarnya lebih umum. Man lahu darbun lebih umum daripada dikatakan madhi, dikatakan hal lebih umum. Ya. Jadi nggak harus dawamu asli, nggak harus kata mereka, nggak harus dong. Bisa aja Zaidun 2000 ya. Lalu sekarang ya nggak harus. Berarti nggak harus dawamu asli. Warudda bi'annahu amu minal mustaqbali aidan wa huwa majazun ittifaqan. Dibantah kalau gitu. Kalau memang kamu bilang bahwa hakiki itu nggak harus dawam asli dulu sampai sekarang, hanya gara-gara tidak ada kejelasan waktu. Kalau gitu katakan juga Zaidun 2000 itu mustaqbal umum. Karena waktu nggak cuma dua, nggak cuma madi dan hal, tapi juga madi, hal, mustaqbal. Sementara untuk mustaqbal, Zaidun 2000 mustaqbal itu majaz secara sepakat. Semuanya sepakat. Lughawiyun termasuk ya failasuf dan seterusnya sepakat bahwa kalau untuk mustaqbal itu majaz. Oke, sepakat ijma. Ya, oke. Jadi misalnya gini, Zaid mau menghafal Quran tahun depan. Oke, baru mau apa? Boleh nggak kita bilang sekarang Zaidun hafidun lil Quran? Secara hakiki, boleh nggak? Baru ngapalin tahun depan. Nggak bisa, sepakat. Ya, kalau seandainya dalam madi Zaidun hafidun lil Quran tapi madi, atau Zaidun hafidun lil Quran hal, itu ada khilaf, betul. Tapi yang benar harus, kalau mau hakiki harus dawam asli, lalu dan sekarang. Ya, jadi bantahannya kita ke mereka, kalau memang kamu berargumen gitu bahwa sesuatu itu hakiki meskipun cuma madi saja, meskipun cuma hal saja, tidak dawam, tidak madi sampai hal, hanya gara-gara karena tidak ada keterangan waktu, ya lebih umum daripada madi. Kalau gitu katakan juga dong. Berarti Anda juga harus mengatakan bahwa Zaidun 2000 itu dorpnya itu kalau mustaqbal pun hakiki. Tapi Anda nggak mengatakan hal tersebut kan? Berarti Anda setuju bahwa nggak semutlak itu. Ngerti ya argumennya ya? Asani anna nuhata mana'u amalan natil madhi. Mereka bilang, tapi kan nuhah, coba Anda lihat. Mereka nggak setuju kalau naat itu apa? Beramal madhi. Coba. Zaidun 2000 Zaidun qari'un kitaban. Kapan qari'nya? Takdirnya apa? Zaidun qari'un kitaban. Ini berarti ada fi'il kan? Karena qari'un kitaban ini. Ya'malu amal fi'il. Itu gimana? Takdirnya hal ya, Ustaz? Hal Pak ya, kata mereka nggak bisa madhi. Nggak bisa madhi. Tapi dibantah. Wa nuqidha bi annahum a'malul mustaqbal. Tapi bisa. Zaidul Quran kitaban besok bisa. Sementara kita sudah sepakat tadi bahwa kalau mustaqbal itu majas. Gitu. Jadi sisi argumen ini mereka bilang, kamu gimana? Bukannya kalau madi nggak boleh, Zaidun Quran kitaban amsi, nggak boleh kan? Ya, tapi berarti salah tuh argumen kamu, wahai ahlu sunnah, wahai mutakallimun. Cuma mutakallimun ya, ada Abu Hasyim mutakallim ya. Wahai Abi Al-Baidawi dan kawan-kawan lah. Kita balas lagi. Oke, kalau gitu kamu harus bilang juga bahwa Zaidun Qaryun kitaban itu untuk mustaqbal itu hakiki. Kan boleh, karena boleh menurut Nuhah. Ya nggak boleh. Kalau gitu, kenapa Anda bilang itu majaz? Ya juga ya. Itu annahu law syarata lam yakun lil mutakallim wa nahu haqiqatan. Kata mereka, kalau gitu, kalau memang apa ya, syarat dawam syarat mustaq itu adalah dawam asli, syartu kauni haqiqatan, ini syarat istiqaq hakiki itu adalah harus dawam asli. Kalau gitu berarti orang yang
Mutakallim Zaidun mutakalliman. Kita bilang Zaidun mutakalliman. Berarti nggak hakiki dong. Zaidun mutakallim. Lagi ngomong nggak? Jadi kalau gini, Zaid ini manusia normal bisa ngomong. Oke, sekarang lagi diem. Kita bilang Zaidun mutakalliman nggak? Iya, karena bisa. Iya. Walaupun Padahal, lagi ngomong. itu argumen kita. Nah, sebenarnya kata mereka gini. Padahal namanya mutakallimun berarti ya orang yang mengucapkan kalam. Orang yang mengucapkan apa? Kalam. Mutakallimun. Istiqaq kan? Mustaq minhu. Mustaq minhunya mutakallimun apa? Kalam. Definisi kalam apa? Lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Pertanyaan, contoh sederhana kalam apa contohnya? Dhahaba Zaidun. Dhahaba Zaidun. Oke. Kalau orang ngomong Dhahaba Zaidun. Oke. Saat dia ngomong dhahaba, mutakalim nggak? Iya. Loh, kan baru ngucapin dhahaba. Dhahaba memang kalam. Kan ada filenya, Mustatir. Enggak kan? Oke, lebih detail lagi. Memang gitu sebenarnya maunya gitu mereka. Saat ngucapin dhahaba, kapan disebut mutakalim? Kalau ngucapin ha, mutakalim nggak? Dhahaba. Atau saat ngucapin kapan? Kapan mutakalimnya? Itu kalam memang. Kan hal itu berarti detik sekarang, detik, teng, ya nggak? Teng. Berarti kapan dia hakiki berarti? Wahai Baidawi, kata mereka. Kalau gitu mutakalim semuanya majas karena orang nggak ada yang sekarang detik ini ngucapin kalam. Ya jarang lah. Ki itu kalam baru. Ki ya bisa. Apalagi syuf kalau orang Arab Saudi syuf. Nah, itu baru bisa tuh. Kalau nggak berarti semua orang kalam tuh apa? Semua majas karena nggak ada yang ngucapin kalam dalam sedetik. Oke? Nggak semua kalam bisa diucapkan dalam sedetik kita mereka. Ayo loh. Gimana Baidawi? Nanti semua nggak ujiba bi annahu lamma ta'azzara ijtima'u ajza'i tafa bi akhir juz'in. Bahwa kalam itu nggak bisa dikumpulin semua itu nggak bisa mak ta'azzur. Maka kalau gitu orang disebut mutakalim itu ketika terakhir selesai ngucapin kalam. Jadi zahaba Zaidun. Nah, selesai itu titik ketika jumlahnya sempurna baru mutakalim. Itu berarti dianggap hal. Ya ini seperti pengecualian pemakluman karena at-ta'adzur, karena kemustahilan. Jadi boleh. Itu nggak dianggap majas, dianggap tetap hakiki. Dan diperhitungkannya bukan pas ha, pas ba, pas da, enggak, tapi pas kapan? Dun. Pas apa? Dun. Dhahaba Zaidun. Selesai dia mengucapkan kalam, berarti jadi satu kalam itu seperti satu kesatuan sebenarnya, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Wahai Ibnu Sina, wahai Abu Hashim Al-Jubai. Ya, kalau satu kesatuan, jadi nggak bisa Anda cuma hitung di haknya, di baknya, enggak. Untuk kesatuan. Karena ta'adzur istimau ajzaihi fi daqiqatin wahidah, fi thaniyatin wahidah. Karena nggak bisa dikumpulin semua dalam satu detik. Jelas ya? Oke, lanjut. Argumen mereka yang ke berapa nih? Yang keempat, annal mu'mina, mu'arradah mereka terhadap argumen. Itu yutlaqu halatal khuluwi an mafhumihi. Ini orang disebut mukmin, padahal mungkin dia tidak benar-benar utuh menjalankan iman di detik tersebut. Karena iman itu apa? Ayo, iman itu apa? Definisi iman apa? Wahai Ahlussunnah. Ini yang hadir Ahlussunnah bukan? Tasdiqun bil jinan, qaulun bil lisan, wa amalun bil jawari. Tasdiqun bil Pertanyaan saya, jinan. kalau orang lagi duduk, mukmin bukan? Ada seorang orang beriman, masya Allah, Ahlussunnah, lagi duduk, mukmin bukan? Mukmin. Emang dia beramal? Kan harus amal biarkan. Emang dia ngucapin kata-kata iman? Enggak. Ayo.
Ngerti nggak maksud syubhat ini, ngerti Dia nggak? dalam kesenantiasaan beriman Ustaz. Ya nggak tak. Pak, itu kamu jangan berburu bantah dulu. Ini Bang Jabar langsung bantah aja. Paham nggak argumennya? Oke, argumennya paham ya? Jadi kalau memang iman, apa definisi iman? Wahai Baidawi. Ya, atau jangan Baidawi lah, Baidawi Asy'ari. Kadang mungkin amal bagi mereka syaratul kamal gitu ya, bukan hakikatul iman. Ya itu nggak tepat ya. Keliru. Sisi di antara kemurjiahannya, paham sedikit kemurjiahan Asy'ariyah adalah paham itu sebagaimana dibantah Imam An-Nawawi ya. Dan lain-lain. Ya misal al-sunnah. Ini ada orang soleh, orang beriman ya, lagi duduk, lagi nggak beramal dan lagi nggak ngucapin kata-kata iman. Ya, mukmin bukan? Secara hakiki. Atau mukmin bukan? Mukmin. Tapi kan dia halatal khuluwi an mafhumihi. Lagi apa? Nggak ada mafhumnya iman, tidak terlihat di dia sekarang. Sementara kita sedang membahas syaratul kauni hakikatan dawamu asli. Bahwa baru apa? Baru hakiki itu kalau dawam. Ini nggak dawam, berarti nggak hakiki dong. Dia bukan mukmin hakiki dong. Wa ujiba. Katakan, wa ujiba bi annahu majaz. Ya, memang ya kalau kayak gitu dia secara majaz, nggak secara hakiki. Benar-benar semua keimanan itu. Karena tadi kata Bang Jabar, ini dia potensial saja. Atau setidaknya dia belum membatalkan keimanannya. Ya. Maka terus kata mereka, wa illa la utliqal kafiru ala akabiri sahabati radhiyallahu anhum haqiqatan. Nah, kalau seandainya begitu, yakni kita bisa bilang ini sebenarnya pembahasannya terkait dengan madhi. Apakah madhi itu juga harus ini istiqaq harus juga mencakup madhi. Dawam berarti mencakup madhi kan? Nah, kalau memang seperti itu maka seandainya Zaidun kafirun sabiqon gitu atau Zaidun kafirun amsi, berarti hakiki juga dong. Berarti kita bisa bilang dong Umar kafir radhiyallahu dzalik. Bisa dong secara hakiki. Enggak, itu majas ya. Karena kalau bisa seperti itu berarti bisa sahabat dikatakan kafir karena mereka dahulu apa? Juga tidak beriman. Mereka dahulu tidak beriman. Ya ngerti ya? Allah misal. Ini sebenarnya ada juga kadang-kadang kita akui kalau ya masa lampau itu majas. Bukan apa? Atau masa sekarang kadang dalam beberapa kasus majas. Ini sebenarnya efek fikihnya ya sedikit ya. Sebutkan di sini wa min fawaidil khilafi sihatul ihtijaji ala jawazi ruju'i lil bai'i idza matal mushtari qabla wafa'i tsaman. Ini kalau misalnya ada orang mushtari dia meninggal sebelum lunas. Ya. Bisa nggak penjual itu menarik lagi apa? Akadnya bisa nggak? A jual ke B HP. Ya. Dicicil. Tapi belum lunas, udah meninggal. Boleh nggak A narik lagi HP-nya? Di hadis nggak boleh Ustaz, kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya kembali ke sini. Ya. Dia ini dianggap sahibul mata nggak? Si penjual ini dianggap apa? Sahibul mata nggak? Kan detik dia meninggal pindah ahli waris Ustaz. Masalahnya ini kan sebentar, sahibul mata bukan penjual. Nah, kalau memang syarat kauni hakikotan adalah dawamu aslihi, berarti nggak bisa, dia bukan sahibul mata. Karena ada hadis gini, dengerin lu hadisnya. Ayyuma rajulin mata au aflasa fa sahibul mata'i ahaqqu bi mata'ihi. Kalau ada orang yang berhutang yang meninggal ya atau dia bangkrut, maka pemilik benda tuh dia lebih berhak mengambil benda tersebut lagi. Oke, jadi misalnya ada orang minjem motor kamu, meninggal dia, motor kamu berhak kamu ngambil nggak? Berhak kan? Nah, karena kamu pemilik motor tersebut. Nah sekarang itu kalau dalam pinjam kita masih pemilik, tapi dalam jual beli, tapi jual beli nyicil belum lunas. Pertanyaan, apakah penjual masih dianggap sahibul mata? Paham ya? Masih dianggap nggak? Yang benar nggak? Karena syartu kauni hakikatan dawamu aslihi. Sekarang dia nggak memiliki lagi, berarti dia bukan sahibul mata. Tapi kalau kita iakan hal ini, kita iakan berarti dia bisa juga. Karena dia dahulu apa? Sabiqon sahibul mata. Ngerti ya?
Tuh kayak gitu-gitu. Dan beberapa lah kasus. Intinya bahaya lah kalau kita biarkan ini seperti ini, bahaya. Oke. Mudah-mudahan terpahami. Oke, lanjut. Oh, iya tadi. Al-mas'alatu satu. Silakan. Satu misal lagi. قال المصنف رحمه الله المسألة الثالثة اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره للاستق... للاستقراء. Oke. Nih, kalau ismul fa'il itu nggak bisa kita memustakan dia untuk sesuatu yang dia nggak melakukannya, tapi yang melakukan orang lain. Contoh, ya, misalnya Zaidun alimun. Zaidun apa? Alimun. Tapi yang alim anaknya, bisa nggak? Zaidun alimun titiknya. Tapi yang alim sebenarnya anaknya, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, ya, karena dia nggak melakukan fi'il alima. Yang alima itu anaknya, bukan dia. Dalilnya istiqra. Karena kita cek, kita istiqra, teliti sudah, semua begitu. Wa qalatil mu'tazilah. Tapi mu'tazilah bilang, Allah Ta'ala mutakallimun. Allah mutakallim. Oke. Tapi, ya kan nama doang. Mu'tazilah bilang nama ya. Mu'tazilah menetapkan nama. Bikalamin. Tapi yang ngomong bukan Allah. Yang ngomong apa? Sesuatu yang Allah ciptakan. Yakhluqu fil jism. Bikalamin yakhluqu fil jism. Itu bahayanya di sini. Ini bisa aja Mu'tazilah bilang Allah ya mutakalim, tapi yang ngomong bukan Allah. Allah ciptakan sesuatu, udara atau apalah, terus ngomong. Ini makhluk jisim. Kata mereka sebagaimana Allah kama annahul khaliqu. Allah al-khaliq bukan? Iya, al-khaliq. Oke, aslul istiqaq al-khaliq apa? Khalq. Khalq itu siapa khalq? Artinya makhluk. Nah, ini mereka mencampur-campur bahasa, hati-hati di sini. Jadi kata-kata khalq nih itu bahasan penting ya, istilah khalq. Coba khalq itu artinya apa sih? Penciptaan. Bisa artinya penciptaan, bisa nggak? Penciptaan. Bisa juga makhluk. artinya apa? Makhluk. Makhluk. Hati-hati, makanya bahaya nih kata-kata khalq tuh bahaya banget kalau di buku akidah ya. Nah, ini salah pembahasan yang kita kalau mau ngerti mesti bahasa Arab ya udah belajar lah. Kalau nggak apa khalq artinya? Mereka Allah itu khaliq. Oke. Tapi wal khalq wal makhluk. Khalq itu sendiri makhluk penciptaan. Qulna, kita katakan al khalqu wa ta'sir. Ini khalq itu bukan makhluknya, tapi apa? Perbuatannya. Perbuatan menciptakan itu khalq. Anda jangan salah paham ya Mu'tazilah, jangan campur-campur bahasa. Qalu in qadumal alamu wa ila laftaqar ila khalqin akhara wa tasalsala. Oke, sekarang taksirnya itu, perbuatan Allah. Khalqnya Allah. Qadim enggak? Perbuatan Allah. Taksirnya nih, taksiran di taksir. Misalnya Allah Subhanahu menciptakan apa ya? Menciptakan api dari benturan dua batu. Batu berbentur dua butir, dua batu keluar api. Terus gitu. Perbuatan tersebut qadim enggak? Hadis, Ustaz. Hadis. Oke. Nah, kata mereka, tapi kamu bilang sifat Allah qadim. Ahlussunnah, Anda bilang sifat Allah qadim. Kita dijawab, kata mereka gini, in qaduma, kalau qadim itu berarti alam ini qadim. Wa illa kalau hadis, ya, kalau seandainya taksirnya hadis, berarti taksir itu sendiri, perbuatan khalq itu sendiri butuh mu'assir. Butuh sesuatu yang qadim sebelumnya. Ila khalqin akhir. Jadi untuk mengkhalq khalq ini, untuk mengkhalq khalq ini butuh khalq yang lain. Dan untuk mengkhalq khalq ini butuh khalq yang lain. Karena khalq itu hadis. Hadis nggak bisa ada sendiri. Hadis biar ada harus ada apa? Harus ada yang qadim sebelumnya. Maka kalau Anda bilang khalq itu qadim, berarti alam qadim dong. Tapi kalau ya berarti alam semesta nih, matahari, bulan, ketika mereka semua bergerak beredar,
Ya Allah gerakkan, Allah edarkan, Allah ciptakan lagi yang baru dan seterusnya. Berarti hadis. Kalau qadim berarti alam qadim. Kalau hadis berarti khalq butuh khalq yang lain. Nah, Anda bilang khalq hadis, berarti khalq yang ini hadis juga butuh khalq yang lain. Terus. Pada akhirnya Anda harus mengatakan ada khalq yang qadim. Dan kalau Anda bilang ada khalq yang qadim, berarti alam yang qadim. Kulna kita katakan. Huwa nisbatun falam yahtaj ila ta'thil akhar. Perkataan kita khalq ya. Khalq, sifat khalq itu nisbah kepada sesuatu ini dinisbatkan, hanya nisbahnya saja. Ta'thir di sini hanya nisbah saja. Seperti masih ingat nggak Allah berfirman yang diajak sama Allah hamba udah ada belum? Belum ada. Tapi kita diajak bicara sama Allah nggak? Kita mau khotab nggak? Iya. Iya, secara nisbah. Ya. Jadi yun sabu ilaina sama. Adal kalam yus. Begitu juga di sini huwa nisbatun. Falam yahtaila ta'sin akhar. Yang disebut dengan qadim di sini nisbahnya ya penciptaannya hadis. Tapi nisbahnya kepada seluruh sifat Allah khalq itu apa? Itu qadim. Ini penting dibedakan ya. Artinya sifat Allah itu semua qadim. Tapi penisbahan efek-efeknya itu bisa saja sekarang. Misalnya hadis. Allah menciptakan, tapi kan sekarang Allah ciptain lagi. Katanya sifat Allah qadim, masa baru sekarang ini? Oh enggak, itu nisbah. Maka enggak masalah. Itu idhofah. Nisbahnya mungkin lamatin itu idhofi saja. Ya, itu idhofi. Oke. Jadi bukan benar-benar hakiki. Enggak gitu. Tapi idhofi. Ini hakiki tapi idhofah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian sifatnya hadis, enggak. Oke. Mungkin memang ini bahasa-bahasanya detail dan ya tidak terlalu. Tapi ya ini dibahas di buku usul fikih juga ya pengaruh ilmu kalam terhadap usul fikih ya yang seperti ini. Oke. Peluang misal kalau kita pekan depan mulai masuk taroduf ya. Setelah agak jauh dari hal-hal seperti itu, tapi ya ini penting difahami. Setidaknya Minhajul Usul kita berkenal dengan beberapa topik bahasan penting ilmu kalam, karena ketika ilmu kalam masuk ke ilmu fikih, usul fikih ya, itu mesti bahasan yang pentingnya, bukan bahasan remeh-remehnya. Kayak bahasan tadi tuh, Allah mutakalim hakikatan apa gimana? Kan Allah nggak ngomong. Jadi kita bisa bantah ke Mu'tazilah lagi nih. Allah semata mutakalim, kalam hakikatan, kalam Allah qadim. Tapi nisbah kalam Allah terhadap kita, ya kitanya hadis nggak masalah. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Tapi dinisbahkan kepada kita atau kepada Rasul lah, nggak usah kita. Kepada Rasul Allah berfirman sekarang, Allah berfirman besok, Allah berfirman lagi besok. Itu secara nisbah. Ataupun secara hakikat dari sifatnya, sifat Allah qadim. Oke, wallahu a'lam. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.